Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita mulai kebaktian malam Natal ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 87, Gapuramu Lapangkanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian malam Natal ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara-saudara. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara juga.
Nas pembimbing dari Mazmur 2 ayat 6 sampai dengan yang 7. Tuhan Allah berfirman, Akulah yang latih rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tuhan, kami memuji-Mu. Nyanyian pujian dari Mazmur 84, Ya Yesus dikau pujikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkah anugerah yang terambil dari Yesaya 9 dan ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita sambut berita anugerah dengan sukacita sambil kita menyanyikan dari PKJ 308, Yesus terang pelita itu. Jangan
Salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara-saudara. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara juga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam malam Natal ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Bapa, pada malam Natal yang indah ini, kami merindukan firman-Mu. Kami sadar dalam menyambut dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kami membutuhkan bimbingan dari firman-Mu, supaya terang Tuhan menyinari kehidupan kami dalam memaknai Natal pada malam ini. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Amin. Kita yang tidak pernah goyah dari kekal hingga kekal. Sekali lagi, bahkan sebelum ada kisah Taman Eden, firman itu telah tegak dari sana dan sampai sana. Sampai sana itu sampai kapan? Sampai kita semua kembali kepada keabadian. Kita akan berjumpa dengan firman itu, dan siapa yang di dalam hidupnya menyerahkan diri, percaya di dalam nama Tuhan, maka di dalam kekekalan itu kita akan diakui sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, Saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kata bersama, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata bersama di sini bukan sekedar pendampingan, bukan sekedar relasi, bukan sekedar menghadap, bukan sekedar saling mengasihi. Tapi bersama di sini itu berbicara tentang sejak kekekalan Allah adalah Allah yang hidup dalam persekutuan. Ia bukan kesendirian yang dingin, melainkan relasi yang penuh kasih. Kitab ini langsung orang sepakat itu. Tapi itu ada melewati persetujuan. Kapan dia diakui, disetujui oleh seluruh orang percaya sebagai Tuhan. Kapan Roh Kudus diakui. Sehingga pernyataan Yohanes yang mengatakan firman itu adalah Allah, bukan sebagian Allah, bukan wakil Allah, bukan anak adopsi Allah yang kelihatan hidupnya saleh lalu menjadi orang yang terpilih, Joseph. Bukan. Dia adalah sepenuhnya Allah. Walaupun kemarin hari Minggu kita tahu, kita tidak akan pernah bisa menjelaskan. Walaupun kita bilang Yesus sudah diceritakan cukup banyak di sini, kita tidak akan pernah memahami Allah secara utuh. Karena begitu besar kemahakuasaannya, melampaui akal yang kecil yang diciptakan ini. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dikatakan firman itu adalah Allah, bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus, kita sedang berbicara tentang Allah sendiri yang memilih untuk mendekat. Jadi ada bayi di sana bagus sekali, oleh tim dibuat begitu. Ini mau menceritakan tentang Allah yang mendekat. Kita ada di sini, kita tidak bisa ke sana, tapi Allah yang datang ke sini. Dan ini yang sedang kita ingat rayakan. Sambil kita menanti kedatangannya yang kedua dalam pribadi lepas pribadi bahkan bagi dunia ini. Karena berbicara tentang kerapuhan, Tuhan kok rapuh? Gimana menolong kita yang rapuh? Kalau Tuhan saja sakit, kalau Tuhan saja terluka, kalau Tuhan saja mati, bagaimana bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Aceh hari ini? Yang juga sedang menari dalam tangis, mencari jasad yang sudah terkubur di dalam rumput. Bagaimana? Kita berbulan, kita bingung, karena membuat kita bingung. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita itu, dia tidak datang dengan ide, apalagi ide kita yang terbatas. Tetapi dia datang sebagai manusia. Dia tidak diam di kejauhan sana, tetapi dia berkemah di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam debu, di dalam debu ini. Dia ada di dalam air mata kita. Dia ada di tengah penderitaan kita. Mungkin kalau orang lain ini melihat sebagai kelemahan, tapi kalau saya Bapak Ibu, saya ingin melihat ini sebagai kekuatan. Setiap kali saya merasakan sakit, setiap kali saya merasakan penderitaan, kan kita menangis ya kalau sakit menderita. Kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kita sakit, atau kita tiba-tiba ekonomi kita jatuh, atau relasi kita hancur, atau ada orang yang menjatuhkan kita secara diam-diam lalu kita kaget, waduh, aku
aku nggak pernah berpikir selama ini ternyata aku dijatuhkan dan seterusnya. Ketika saya tahu ternyata Allah bukan Allah yang ada di surga, tapi juga ada di bumi, yang turut merasakan setiap luka-luka yang saya rasakan, yang juga turut merasakan tidak hanya luka fisik ya Bapak Ibu. Kita tumbuh, kita lahir dan besar di sebuah keluarga yang kadang membesarkan kita dengan luka-luka batin, yang sadar tidak sadar kita bawa. Dan Ibu Sukisi katanya waktu lagi koma di rumah sakit, anak-anak sudah menangis semua, beliau sampaikan kepada saya, dan masih ada sampai hari ini panjang umur. Beliau sampaikan kepada saya, Mbak Lumi, Ibu Pendeta, bagi saya menjadi Kristen itu anugerah luar biasa. Dan saya pulang, Bapak Ibu sadar bukan dia. Jadi Bapak Ibu itu adalah guru ya. Siapapun silakan bersaksi. Kami Majelis Jemaat Penatua, Diaken Pendeta, kami belajar. Kami bergulat di tepian bersama dengan Tuhan dan kami belajar. Dan pulang dari membesuk orang sakit itu, saya betul-betul dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Selama ini menjadi orang Kristen jadi aja. Ya udahlah, apalagi Kristen keturunan, apalagi orang NTT. Itu kantong Kristen. Kita tidak bisa memilih agama di sana. Lahir dari rahim perempuan Kristen, selesai. Tapi kita yang merasa sendiri, berjuang sendiri. Karena kalau ada Allah, kenapa nggak selesai? Kenapa begini? Tahun ke tahun begitu terus. Nah, Natal ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah datang untuk membawa kehadiran. Ia datang bukan untuk menghapus masalah sekaligus seperti orang menghapus tulisan di papan tulis atau air menghapus tulisan di pasir gitu ya, di pantai. Tetapi ia datang untuk tinggal bersama kita yang ada di dalam pergumulan itu. Karena itu iman, itu bukan hanya tentang menunggu mujizat, melainkan tentang mempercayai kehadiran Tuhan di tengah proses yang menyakitkan. Injil Yohanes mengatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Sekali lagi, orang yang lahir di arus utama ini paling gak suka ngomong kuasa. Tapi teman-teman kita di gereja karismatik, dari kecil anak itu dididik dan dibesarkan bahwa engkau punya kuasa. Semua orang yang percaya itu diberi kuasa. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan,
kebaktian malam Natal akan segera usai. Untuk itu marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah malam Natal udah selesai, ini jam 8 berapa nih, 8:04 ya. Sebagian dahannya di dalam, bagian di luar nih, di teras gitu, teras depan. Penuh.